Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang relativitas. Di sini siapa sih yang belum mengenal bapak fisika dunia? Ia adalah ahli fisika asal Jerman yang terkenal dengan temuan-temuannya yaitu Albert Einstein. Einstein juga menerima penghargaan Nobel di bidang fisika. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah teori relativitas. Gagasan ini diterbitkan Einstein dalam 2 tahap. Pertama, ia menerbitkan teori relativitas khusus di tahun 1905. 10 tahun kemudian, barulah teori relativitas umum dipublikasikan. Teori ini menjadi salah satu pedoman ilmuwan lain dalam mengembangkan bom atom, walaupun Einstein tidak pernah berpikir teorinya dapat digunakan sebagai senjata. Tapi, bagaimana isi teori relativitas? Yang pertama adalah relativitas khusus. Teori relativitas khusus yang pertama digagas oleh Einstein memiliki 2 postulat atau konsep. Pertama, hukum fisika berlaku untuk tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau inersia terhadap yang lain. Artinya, untuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Dan untuk konsep yang kedua, menyebutkan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Berdasarkan kedua postulat tersebut, Einstein mengatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat menempuh atau menyamai kecepatan cahaya. Teori relativitas menyebabkan perubahan persepsi terhadap hal-hal yang kita alami tiap harinya, seperti relativitas kecepatan, pemuaian waktu, kontraksi Lorentz, serta relativitas massa dan energi. Yang pertama adalah relativitas kecepatan. Jika ada sebuah pesawat acuan O aksen yang bergerak dengan kecepatan v terhadap bumi acuan O dan pesawat melepaskan bom dengan kecepatan tertentu, kecepatan bom tidaklah sama jika dilihat oleh orang di bumi dan orang di pesawat. Kecepatan relatif juga memiliki rumus loh, yaitu Vx sama dengan V aksen X ditambah V per 1 ditambah V dikurangin V aksen X per C kuadrat. Dan yang kedua adalah pemuaian waktu. Pemuaian atau dilatasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan V. Pemuaian waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang ketiga adalah kontraksi Lorentz. Menurut teori relativitas, ruang dan waktu tidaklah konstan. Karena itu, benda yang memiliki panjang L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, semakin pendek pula benda akan terlihat dari panjang aslinya. Kontraksi Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan yang terakhir adalah relativitas massa dan energi. Sama seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan V. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat, E sama dengan M kali C kuadrat sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. Dalam mekanik relativistik, energi benda bermassa M0 atau keadaan diam. Dengan kecepatan V dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, E sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Energi total benda yang bermassa dapat diperoleh dengan rumus berikut. E sama dengan E0 plus EK, di mana E0 adalah energi diam, E sama dengan M0 kali C kuadrat. Berdasar penjabaran di atas, benda yang memiliki massa M mempunyai energi sebesar E sama dengan M kali C kuadrat. Persamaan tersebut merupakan salah satu rumus yang paling dikenal hingga saat ini. Rumus ini pula lah yang menjadi dasar bagi pengembangan bom nuklir karena massa diasumsikan sebagai bentuk energi yang terkonsentrasi, sehingga dapat berubah bentuk terutama dengan reaksi berantai nuklir. Dan yang kedua adalah kita memasuki relativitas umum. Teori relativitas umum berhubungan dengan teori gravitasi yang dinyatakan oleh Newton. Newton menyebutkan bahwa gravitasi adalah gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Tapi lewat teorinya, Einstein berpendapat bahwa gravitasi adalah kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh massa suatu benda. Kelengkungan tersebut berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, semakin lambat waktu akan berjalan di lengkungan ruang-waktu. Kemudian kita masuk dalam konsep relativitas pada sehari-hari. Ada yang tahu nggak nih? Yaitu tentang konsep tentang cahaya. Nih ada gambar senja bagi anak senja. Mungkin jika konsep tentang cahaya ini tak pernah dijabarkan oleh Einstein, saat ini NASA dan Badan Antariksa Dunia lainnya akan sangat kesulitan dalam mengukur jarak objek luar angkasa yang sangat jauh. Dalam relativitas, dijelaskan bahwa cahaya memiliki kecepatan yang konstan yakni 299,792 km per detik atau dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Bayangkan saja jika konsep cahaya ini masih menggunakan patokan teori Newton, pastinya perhitungan dan konsep jarak tahun cahaya juga akan berubah total. Cahaya matahari misalnya, yang sampai ke permukaan bumi dalam waktu 8 menit. Itu artinya, informasi jarak sesungguhnya antara bumi dengan matahari dapat dihitung dengan pasti, yakni menjadi 150 juta kilometer. Konsep mengenai cahaya juga dapat digunakan untuk mengukur objek angkasa yang sangat jauh. Biasanya, satuan jarak tersebut menggunakan satuan tahun cahaya sehingga 1 tahun cahaya setara dengan 9,5 triliun kilometer. Hal ini akan memudahkan astronom dan ilmuwan dalam menghitung jarak objek luar angkasa secara tepat atau biasanya mendekati akurat. Dan yang berikutnya adalah penggunaan GPS. Segala hal yang bersangkutan dengan pemetaan lokasi atau GPS, baik itu melalui handphone, laptop, perangkat kendaraan, hingga satelit, semuanya melibatkan konsep relativitas Einstein. Jadi, kalau tidak ada teori relativitas, kamu nggak akan pernah bisa menggunakan map secara online. Kamu juga nggak akan bisa memesan makanan melalui aplikasi online. Kecepatan satelit di orbit bumi telah disesuaikan dengan keadaan relativitas yang ada. Seperti dicatat dalam Fisik Sentral, ilmuwan yang membuat dan merakit satelit GPS tak akan sembarangan membuat satelit tanpa memperhitungkan efek dari relativitas yang pernah digagas oleh Einstein. Satelit seharga ratusan triliun rupiah yang ada di orbit bumi bergerak dengan kecepatan 14.000 hingga 17.000 km per jam. Kecepatan ini dibutuhkan untuk memperkecil selisih atau kesalahan pemetaan lokasi yang tentu akan berdampak pada kekurangan data. Kemudian kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seorang astronot yang memiliki saudara kembar pergi ke ruang angkasa pada umur 32 tahun menggunakan pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan hingga mencapai 80% kecepatan cahaya. Astronot tersebut kembali ke bumi dan pada saat itu saudara kembarnya sudah berumur 44 tahun. Berapakah umur saudara kembarnya menurut astronom yang baru kembali ke bumi? Pembahasannya sudah ada ya, tinggal kalian memahami. Sehingga menurut astronot, saudara kembarnya baru berusia 39,2 tahun. Itu ya jawabannya. Kemudian kita masuk dalam latihan soal. Selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.